Pernah nggak sih Anda kepikiran, apa ya yang nyambungin antara perasaan di perut sama pikiran di kepala? Atau gimana caranya, cuma dengan satu tarikan napas kita bisa langsung merasa jauh lebih tenang. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia panel kontrol di dalam tubuh kita. Saraf-vagus. Ini adalah sistem yang luar biasa banget, yang diam-diam ngatur hampir semua hal yang kita rasain dan lakuin. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Jantung deg-degan, pikiran kemana-mana, terus ada yang bilang, coba tarik napas yang dalam. Nasihat ini ada di mana-mana dan emang ada alasannya. Tapi alasannya tuh jauh lebih keren dari yang kita bayangin. Dan benar aja, kalau kita coba googling, pasti langsung dibanjiri artikel sama video yang ngejanjiin kita bisa meretas saraf vagus buat ketenangan instan. Seolah-olah itu cuma tombol aja yang tinggal kita pencet. Padahal ya, mikirin saraf vagus cuma sebagai tombol penenang, itu sama aja kayak ngelihat puncak gunung es. Kekuatan yang sebenarnya, bagian terbesarnya, itu tersembunyi di bawah permukaan. Yuk, kita selami lebih dalam lagi buat lihat apa aja yang ada di sana. Oke, pertama-tama mari kita ubah cara pandang kita. Anggap aja saraf vagus ini bukan tombol biasa, tapi sebuah jaringan jalan tol super yang luas dan rumit di dalam tubuh kita. Namanya aja udah ngasih petunjuk loh. Vagus itu dari bahasa Latin yang artinya pengembara. Dan nama itu pas banget. Saraf ini benar-benar berkelana ke seluruh tubuh kita. Ini adalah saraf kranial terpanjang, mulai dari otak, terus berkelok-kelok turun ke bawah, nyentuh jantung, paru-paru, dan hampir semua organ utama sampai ke usus kita. Nah, disinilah kebanyakan orang berhenti. Kita mikirnya otak itu ngirim pesan ke bawah, tapi itu baru setengah cerita. Saraf vagus itu bukan jalan satu arah. Ini adalah sistem komunikasi dua arah yang canggih banget. Jadi gini, ada jalur sensorik yang intinya ini kayak tim mata-mata tubuh kita. Mereka ngirim laporan status ke otak. Jantung kita ngasih update soal kecepatannya. Perut kita ngasih info tentang apa isinya. Di sisi lain ada jalur motorik yang ngirim perintah dari otak ke tubuh. Kayak seorang komandan yang ngasih komando. Nah, ini dia fakta yang bakal ngubah cara kita mandang saraf vagus. Sebagian besar lalu lintas di jalan tol super ini, tepatnya sekitar 85%, ternyata adalah informasi yang ngalir dari tubuh ke otak. Coba kita renungin sebentar. Ini artinya, saraf vagus itu utamanya adalah sistem pendengar. Otak kita itu ngabisin sebagian besar waktunya buat dengerin. Secara pasif nerima aliran data terus-menerus dari jantung, paru-paru, dan usus kita. Cuma sebagian kecilnya aja, sekitar 15% dari lalu lintas saraf vagus, yang isinya perintah dari otak ke tubuh. Ini kan benar-benar ngebalikin pemahaman umum kita ya. Meskipun otak emang ngasih perintah, peran utama saraf vagus itu ternyata jadi mata dan telinga otak di dalam tubuh, yang terus-menerus ngelaporin keadaan internal kita. Oke, sekarang kita bahas fungsi yang paling terkenal dulu, yang sering disebut retasan itu. Ini adalah fungsi REM atau sistem istirahat dan cerna parasimpatis. Slide ini mungkin kelihatannya rumit, tapi idenya simple banget. Pas kita tarik nafas, kita kasih ruang lebih buat jantung, jadi otak ngebutin detaknya sedikit. Tapi pas kita buang nafas, ruang itu jadi sempit. Dan disitulah saraf vagus beraksi. Dia seolah-olah nginjek rem, secara aktif ngelambatin detak jantung kita. Setiap kita buang napas panjang, itu secara harfiah adalah perintah untuk tenang. Inilah inti dari apa yang disebut para ilmuwan variabilitas detak jantung atau HRV. Jadi, gimana cara kita pakainya secara sadar? Buat ketenangan instan pas lagi stres, coba deh desahan fisiologis. Tarik napas cepat 2 kali lewat hidung, terus buang napas yang panjang dan pelan lewat mulut. Nah, buat manfaat jangka panjang, kita nggak perlu ngelakuin yang ribet-ribet. Cukup sengaja perpanjang beberapa embusan napas kita sepanjang hari. Anggap aja ini latihan kecil buat ngelatih otot rem kita. Oke, rem udah kita bahas. Tapi gimana sama pedal gasnya? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Ternyata, saraf vagus itu bukan cuma buat nenangin diri, dia juga punya fungsi yang kuat, meskipun jarang dibahas, buat ningkatin kewaspadaan dan fokus. Begini cara kerjanya, dan ini cerdas banget. Waktu kita olahraga, ngerakin otot-otot besar, tubuh kita ngeluarin adrenalin. Tapi ada masalah nih, adrenalin itu sendiri nggak bisa masuk ke otak. Ada semacam satpam yang disebut sawar darah otak yang ngehalangin. Terus, gimana caranya otak tahu kalau udah waktunya buat siaga? Jawabannya adalah saraf vagus. Dia jadi kayak sensor di tubuh. Dia deteksi adanya adrenalin, terus ngirim sinyal ayo siap-siap ke batang otak, yang kemudian ngebanjirin otak kita sama norepinefrin, zat kimia yang bikin kita waspada dan fokus. Dan ini penting banget loh.
Tingkat kewaspadaan dan fokus yang tinggi ini bukan cuma soal merasa semangat. Ini adalah pemicu kimiawi yang dibutuhin buat plastisitas otak, kemampuan otak buat ngebentuk ulang dirinya sendiri dan belajar hal-hal baru, terutama pas kita dewasa. Jadi, gerakan fisik itu secara harfiah kayak ngebuka jendela kesempatan buat otak kita belajar. Jadi, ini dia alat kedua kita. Gunakan gerakan sebagai pedal gas. Lain kali kalau Anda perlu belajar sesuatu, atau ngerjain tugas yang butuh fokus tinggi, jangan cuma duduk diam. Coba deh olahraga singkat yang intens sebelumnya. Anggap aja itu cara buat manasin mesin otak Anda. Jadi kita punya rem yang diaktifkan sama embusan napas buat tenang, dan pedal gas yang diaktifkan sama gerakan buat fokus. Terakhir, mari kita lihat fungsi ketiga yang luar biasa dari saraf vagus. Ini adalah tombol pengatur suasana hati kita dan semuanya itu nyambung ke usus kita. Tahu nggak sih kalau sekitar 90% serotonin, neuromodulator perasaan baik di tubuh kita itu diproduksinya di usus? Itu jumlah yang gede banget. Tapi kuncinya di sini, serotonin yang dibuat di usus itu nggak jalan-jalan ke otak. Sebaliknya, saraf vagus ini bertindak kayak seorang reporter. Dia ngerasain kadar serotonin di usus dan ngirim laporannya ke otak. Nah, laporan itulah yang kemudian memengaruhi suasana hati kita dan produksi serotonin di otak. Saraf vagus adalah jembatan penting di jalur suasana hati ini. Jadi, alat ketiga kita ada di dapur. Buat mendukung koneksi usus otak ini, coba deh tambahin makanan fermentasi rendah gula ke dalam menu harian Anda buat ngejaga bakteri usus tetap sehat. Dan pastikan juga Anda dapat cukup triptofan, bahan dasar serotonin dari makanan kayak kalkun atau produk susu. Oke, mari kita rangkum semuanya. Ini dia panel kontrol pribadi kita. Kita punya rem buat ketenangan yang kita kendalikan lewat nafas. Kita punya pedal gas buat fokus yang kita tekan lewat gerakan. Dan kita punya tombol pengatur suasana hati yang kita pengaruhi lewat kesehatan usus kita. Ini adalah 3 cara ampuh buat secara sadar ngatur keadaan internal kita. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah Anda tahu punya akses langsung ke panel kontrol ini, apa yang bakal Anda lakuin? Pertama kali, apa Anda bakal injak rem buat santai, tekan pedal gas buat fokus, atau nyetel tombol suasana hati buat kesejahteraan? Pilihannya ada di tangan Anda.